Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus melakukan pengisian dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas isu hilirisasi. Nah, isu hilirisasi ini menjadi menarik ketika menjadi salah satu program andalan dari calon presiden tertentu. Nah, kita tidak mau sebut siapa calon presidennya, nanti takut nanti dianggap sebagai bentuk suatu dukungan. Nah, kita akan coba melihat hilirisasi. Apa di sebalik hilirisasi itu sebenarnya? Hilirisasi secara mudah bahasanya adalah Indonesia ingin meningkatkan nilai dari suatu sumber daya alamnya. Jika sebelumnya sumber daya alam itu dijual dalam bentuk bahan mentah, dengan adanya upaya hilirisasi ini, bahan mentah tadi akan dicoba meningkatkan nilainya dengan menjadikan sumber daya alam tadi sebagai komponen utama untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Katakanlah yang lagi hot pada saat ini adalah isu nikel. Indonesia begitu gagahnya, begitu kerennya di bawah presiden kita sekarang Pak Jokowi menahan agar nikel tidak diekspor dengan hanya satu tujuan, bahwa nikel tidak lagi akan dijual dalam bentuk barang mentah, tapi nikel akan dijadikan sebagai bahan utama dari suatu produk yang luar biasa. Katakanlah sebagai baterai dari berbagai alat elektronik. Nah, dengan adanya hilirisasi, terjadinya peningkatan nilai dari bahan mentah menjadi suatu komponen utama produk, tentu harganya menjadi berlipat jika dilempar ke pasar luar negeri. Tidak hanya isu masalah harga saya rasa dari program hilirisasi ini, tapi kalau kita coba melihat jauh ke dalam, efek dari hilirisasi ini adalah salah satunya atau segelintir cerita hilirisasi ini adalah dapat meningkatkan mutu kualitas pendidikan Indonesia. Anda bayangkan jika teknologi dari mengubah nikel dari sumber daya alam menjadi suatu produk tertentu, teknologi mengubah ini itu otomatis akan dibawa ke Indonesia. Nah, Anda bayangkan sendiri jika teknologi ini dibawa ke Indonesia, itu akan dapat memacu pendidikan Indonesia ke arah yang lebih luar biasa lagi. Dengan adanya program hilirisasi di berbagai sektor, otomatis pendidikan Indonesia akan dipacu untuk berkembang. Dengan salah satu strateginya adalah memuat pendidikan yang mendukung pemahaman terhadap hilirisasi ini ke dalam muatan-muatan kurikulum. Nah, artinya apa? Kurikulum itu juga akan berubah dengan adanya muatan-muatan baru yang muncul akibat dipacu oleh hilirisasi ini, dipacu oleh teknologi hilirisasi ini. Kita dapat bayangkan bahwa laboratorium-laboratorium itu berdiri menjamur di sekolah-sekolah Indonesia sebagai upaya untuk mendukung hilirisasi ini. Sekolah menengah, SMK, SMA, ataupun di universitas, politeknik,
Itu labor-labor didukung, labor-labor itu akan tumbuh menjamur sebagai akibat dari muatan kurikulum yang ditambah untuk memandirikan hilirisasi tadi. Karena tidak mungkin selamanya kita bergantung kepada teknologi luar yang kita masukkan ke dalam, kita juga harus mandiri dengan hilirisasi ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hilirisasi ini tidak hanya cerita tentang bagaimana memperbanyak uang dengan melipat gandakan nilai suatu sumber daya alam, tetapi hilirisasi jauh lebih dari itu adalah meningkatkan mutu kualitas pendidikan Indonesia. Dan akhirnya SDM kita akan sanggup bersaing di dunia pekerjaan. Jadi saya rasa program hilirisasi ini adalah program yang masuk akal. Sehingga saya mendengar bahwa ada calon presiden kita dari calon dari tertentu yang berani mengatakan bahwa program makan gratis, susu gratis itu dengan baik dapat terlaksana. Padahal kita tahu bahwa membutuhkan modal sekian ratus triliun untuk menjamin bahwa program ini dapat terlaksana. Nah, jika kita hubungkan dengan hilirisasi tadi, tentu program ratusan triliun yang dianggarkan itu akan sangat cemen diperoleh. Karena kita tahu tadi sumber daya alam tadi tidak lagi harganya murah, tetapi harganya akan berlipat-lipat ganda jika telah menjadi suatu pendukung utama dari produk-produk yang sangat diperlukan. Saya kira bahwa cukup mungkin sudah kita dikelabui dari dahulu, dari zaman penjajahan Belanda atau penjajahan apapun itunya, yang menguras habis sumber daya alam Indonesia ini untuk mereka bawa ke negeri mereka dengan harga murah. Cukup sudah kita kalau dikatakan bahasa ditipu enggak juga ya. Cukup sudah kita menjual murah sumber daya alam yang kita miliki. Indonesia terkenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Tentu kita harus memaksimalkan nilai jual sumber daya alam ini dengan adanya program hilirisasi. Saya rasa apa yang didengungkan oleh Presiden kita sekarang Pak Jokowi, hilirisasi, saya rasa kita semua harus mendukung. Karena hilirisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan martabat Indonesia di mata dunia. Nah, tentu saja hilirisasi ini terus akan bergulir, terus akan menyenggol-nyenggol bidang-bidang lain yang telah kita sebutkan tadi. Pendidikan telah disenggol oleh hilirisasi. Tentu juga nanti ke depan akan disenggol kepada bidang pertahanan. Karena kita yakin bahwa hilirisasi yang akan dicoba untuk digenjot, dilanjutkan oleh calon presiden tertentu, pasti akan dapat banyak tantangan dari berbagai pihak, terutama pihak luar. Pasti kita akan didukung akan dihadapkan kepada suatu tantangan dari pihak-pihak luar yang tidak setuju dengan adanya hilirisasi ini. Ya wajar saja mereka tidak setuju kan gitu kan. Karena mereka akan mengeluarkan uang lebih besar lagi untuk mendapatkan bahan alam atau mengeluarkan duit lagi untuk menyediakan teknologi di Indonesia sebagai bentuk perubahan SDM menjadi suatu output yang bernilai tinggi tadi. Nah, dengan berbagai tantangan yang mungkin terjadi, tentu saja kita juga harus didukung oleh pertahanan yang sangat kuat. Nah, pertahanan ini ya sebagai kunci untuk menjadikan hilirisasi ini dapat berjalan mulus di Indonesia. Dan kita terima kasih tentunya sangat luar biasa kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto
Dan kita telah lihat bagaimana pertahanan Indonesia ini dari segi alat alutsista, alat tempur kita sudah sangat luar biasa. Banyak produk-produk dalam negeri yang telah diminati oleh negara luar, produk-produk alat tempur yang telah diciptakan oleh anak bangsa. Dan tentu ini juga menjadi suatu komponen pendukung utama agar hilirisasi ini dapat berjalan dengan baik Indonesia. Kita harus kuat, kita harus didukung oleh alat susi, alat tempur yang sangat luar biasa. Tentu kita sangat berterima kasih sekali dengan program-program pertahanan yang sangat luar biasa yang telah dibangun oleh Menteri Pertahanan, yang kebetulan juga beliau menjadi calon presiden kita. Semoga Indonesia ke depan menjadi kuat. Dengan adanya hilirisasi ini, kesejahteraan meningkat. Dan tentu saja kesejahteraan meningkat akan memotivasi semua sektor untuk bergerak dengan hebat. Dengan adanya hilirisasi, sekali lagi, hilirisasi tidak hanya cerita bagaimana mendapat uang banyak, tapi hilirisasi juga akan bercerita bagaimana meningkatkan martabat dengan terus mengenjot di bidang pendidikan untuk meningkatkan SDM kita. Saya rasa perbincangan kali ini sangat luar biasa. Hilirisasi adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Semoga kelak presiden-presiden yang akan dilantik, yang dimenangkan pada 14 Februari nanti adalah presiden-presiden yang mendukung penuh program hilirisasi ini. Saya Rado Yendra dari Rado Institute undur diri. Jumpa lagi pada program-program lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.